Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran IPA. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum saya mulai, saya ingatkan kembali untuk kalian semua yang belum mengerjakan tugas, belum mengerjakan soal-soal di Google Classroom, baik itu soal ulangan, soal tugas-tugas, baik tugas pengetahuan maupun tugas keterampilannya. Jadi saya harap kalian segera menyelesaikannya, karena minggu depan mulai hari Senin kita sudah PTS. Nah, kemungkinan ketika PTS semua tugas soal yang ada di sana harus kalian selesaikan. Rencana nanti ketika PTS akses untuk tugas dan ulangan harian akan saya tutup. Nah, untuk itu masih ada waktu beberapa hari ke depan. Nah, untuk itu segera kalian segera menyelesaikannya. Oke, mungkin itu informasi dari saya untuk tugas dan ulangan harian. Karena apa? Karena saya perhatikan, saya pantau di Google Classroom yang masuk ke data ke saya, itu masih ada yang belum mengerjakan sama sekali. Ini tetap saya himbau untuk kalian, jangan sampai nanti pada akhir penilaian nilai kalian kosong, kalian kawalan kabut, sehingga ada nilai, sehingga kalian akan repot sendiri nanti. Dinilai di rapot nanti akan muncul kosong atau nol gitu. Baik, itu informasi untuk kalian. Untuk hari ini anak-anak sekalian, kita akan membahas soal-soal ya. Kita akan membahas soal-soal, mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak soal. Soal ini soal yang biasa diujikan begitu, artinya soal yang biasa diujikan. Ini bagian dari persiapan untuk kalian menghadapi ujian sekolah nanti. Nah, kalian nanti ujian sekolahnya di bulan April. Nah, ini soal-soal ini sebagai latihan. Mudah-mudahan soal yang muncul di ujian semester nanti, ujian sekolah nanti mirip-mirip dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah, untuk itu silakan kalian persiapkan alat tulis kalian, buku, coret-coretan, pensil, dan fokus untuk mencoba soal yang akan saya tampilkan. Oke, baik. Langsung saja ya, untuk menyingkat waktu, karena waktu kita sudah berjalan 15 menit, ini terlambat. Tidak apa-apa, kita mulai saja. Waktu kita nanti sampai jam 9:30 ya, tapi nanti lewat sedikit tidak apa-apa, karena mungkin Pak Yarkasi nggak lab ya Pak Cesar ya? Ya. Nah, nanti setelah ini kan Pak Yarkasi agama, mungkin nanti kita bisa nyuri waktunya Pak Yarkasi sedikit kalau memang kita perlu waktu lebih. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Soal akan saya buka, silakan nanti kalian coba dulu. Nah, ini perhatikan gambar percobaan berikut. Nah, ini ada percobaan ya. Ada 4 percobaan. Ini mengenai kertas lakmus. Ini berbicara kertas lakmus. Kalau kita bicara kertas lakmus, tentu pikiran kita akan ke arah asam dan basa ya, sifat larutan, asam dan basa. Nah, berdasarkan percobaan, larutan bersifat basa ditunjukkan oleh angka yang keberapa. Oke, silakan saya kasih waktu 10 detik untuk kalian berpikir untuk mencerna soal ini. Apa kira-kira jawabnya? Ada yang jawab Pak Cesar? Nggak ada. Mereka menjawab rata-rata B ya. Baik. Jawaban di antara kalian mayoritas B. Kita bahas sama-sama. Oke, kita bahas. Yang pertama, ini kertas lakmus. Perlu kalian ketahui, kertas lakmus itu adalah kertas indikator untuk mengetahui bahwa
sifat larutan itu apakah asam, apakah basa, apakah netral gitu ya. Ini indikator buatan. Sebenarnya selain indikator buatan, indikator alami juga ada. Contohnya apa indikator alami itu? Yang sering di sekitar kita mungkin kunyit. Kemudian kalau ada bunga sepatu. Ini merupakan indikator alami yang bisa kalian gunakan untuk mengidentifikasi larutan itu asam atau basa. Nah, tapi untuk mudahnya, untuk simpelnya ada indikator buatan yang disebut dengan kertas lakmus. Kertas lakmusnya ada merah dan ada yang biru. Nah, intinya adalah ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke larutan yang bersifat asam, ini asam ya, saya bicara asam, ini akan berwarna merah. Oke. Ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke larutan yang bersifat basa, kertas lakmus itu tetap menjadi merah. Kuncinya itu. Nah, sementara yang kertas lakmus biru ketika dicelupkan ke larutan asam, dia tetap biru. Kemudian jika dicelupkan ke larutan basa, dia juga tetap biru. Intinya itu ya. Baik. Sekarang kita lihat yang pertama. Kertas lakmus merah, kemudian dia berubah menjadi biru. Berarti itu adalah sifatnya basa atau asam? Sifatnya basa ya. Oke, saya nyalakan dulu pennya supaya bisa saya coret-coret. Oke. Nah, yang pertama ini adalah kertas lakmus merah menjadi biru. Berarti sifatnya adalah basa. Jadi betul ya, basa ya. Yang kita tanyakan kan basa ya. Yang dimintakan basa. Kemudian kertas lakmus merah berubah menjadi tetap merah. Berarti larutan tersebut bersifat basa. Berarti ini salah. Kemudian kertas lakmus biru menjadi merah. Berarti ini kan asam. Berarti salah. Yang 4, kertas lakmus biru tetap menjadi biru. Berarti ini basa. Nah, jadi dari keempat ini yang larutan bersifat basa adalah nomor 1 dan nomor 4. Jawabnya adalah B ya. Mayoritas kalian tadi menjawab B, sudah betul. Oke, kira-kira begitu. Lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Nah, ini pembahasannya tadi ya. Saya ulang lagi, lakmus merah berubah menjadi biru. Lakmus biru tetap menjadi biru. Ini kalau bersifat basa. Ini penjelasannya tadi seperti itu. Baik, lanjut. Jawabnya B. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Berdasarkan gambar, campuran senyawa dan unsur secara berurutan ditentukan oleh angka yang mana. Jadi ada 3 gambar ini, kalian diminta untuk mana yang campuran, mana yang senyawa, mana yang unsur. Silakan kalian jawab yang mana. Nah, untuk menjawab soal ini tentu kalian harus paham dulu apa itu campuran, apa itu senyawa, dan apa itu unsur. Kita bahas ya, langsung saja kita buka jawabannya. Nah, ini campuran adalah kumpulan dari beberapa zat dengan komposisi bebas. Jadi komposisinya bebas, tidak tergantung berapa komposisinya. Ini campuran. Mau 10, 60, 30, atau pokoknya bebas. Campurannya, komposisinya bebas. Itu campuran. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal. Zat ini tunggal, tapi masih bisa diuraikan kembali dari zat-zat penyusunnya. Oke, saya ulang. Senyawa adalah zat tunggal, tapi dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Oke, zatnya tunggal tadi ketika terjadi reaksi kimia, dia akan terurai menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Itu senyawa. Yang ketiga adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana, meskipun melalui reaksi kimia. Ya, jadi kalau senyawa tadi masih bisa diuraikan ke
zat yang lebih sederhana, tapi kalau unsur itu sudah tidak bisa diuraikan yang lebih sederhana lagi. Jadi dari simbol seperti ini, yang nomor satu ini adalah unsur. Ya, yang nomor satu adalah unsur. Kemudian yang nomor dua ini adalah senyawa. Yang nomor tiga ini adalah campuran. Kalau diurutkan, tadi campuran, jadi campuran nomor tiga. Urutannya nih ya, ini dulu campuran ini, kemudian senyawa ini, dan unsur nomor satu. Jadi 3, 2, dan 1. Jawabnya adalah D. Jelas ya? Ini soal yang sering muncul di ulangan, di ujian. Tapi nanti bentuknya lain-lain. Modelnya seperti ini sebenarnya, cuman bentuknya lain. Baik, soal berikutnya. Saya bacakan ya, kalian simak. Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Oke, kalian juga paham, garam berasal dari air laut. Petani garam di Madura memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Jadi dia memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Mereka menampung air laut pada tambak-tambak di tepi pantai, sehingga dapat terkena panas matahari langsung. Kemudian secara bertahap akan dihasilkan garam dan diproses lebih lanjut, sehingga diperoleh garam dapur yang biasa kita konsumsi. Proses pemisahan yang dilakukan oleh petani garam tersebut adalah titik-titik. Dengan cara petani ini menampung air, ditambak gitu ya, di tepi pantai, kemudian karena terkena panas matahari, kemudian dihasilkan garam, kemudian diproses lebih lanjut sehingga garam tersebut bisa dikonsumsi. Nah, proses pemisahan ini disebut apa gitu maksudnya? Ya, proses pemisahan ini disebut apa? Di sana ada pilihan jawaban adalah evaporasi, filtrasi, destilasi, dan kromatografi. Nah, kalian harus paham juga apa itu evaporasi, apa itu filtrasi, apa itu destilasi, dan apa itu kromatografi, sehingga bisa menjawab soal seperti ini. Saya buka saja ya. Apa itu evaporasi, filtrasi, dan seterusnya. Ini pembahasannya di sini. Nah, ini. Evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Penguapan lah ya, penguapan. Oke, nanti kita hubungkan dengan soal. Kita kita jelaskan dulu arti dari teknik pemisahan ini. Yang kedua adalah filtrasi. Filtrasi adalah pembersihan partikel dari suatu fluida dengan melewatkan pada medium penyaringan. Filtrasi ini intinya penyaringan lah gitu ya. Penyaringan. Kemudian nanti akan di atasnya padatan dan akan terendapkan. Nah, ini ada istilahnya penyaringan. Ada yang di atas, nanti ada yang lolos ke dalam masuk saringan. Yang ketiga adalah destilasi. Penyulingan, suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan penyulingan. Jadi perbedaan kecepatan menguap. Jadi yang cepat menguap yang mana, yang lambat yang mana. Artinya kalau yang lambat menguap, dia akan tetap di bawah. Kalau cepat menguap, dia akan menjadi uap ke atas gitu. Yang keempat, kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen. Ya, biasanya menggunakan media sehingga dia bisa merambat. Sehingga larutan itu mempunyai perbedaan kecepatan merambatnya. Nah, kalau kita menggunakan ini, maka disebut dengan kromatografi. Jadi memanfaatkan kecepatan merambat sebuah larutan. Artinya setiap larutan mempunyai kecepatan merambat berbeda-beda. Nah, karena perbedaan ini bisa untuk memisahkan antara larutan yang berbeda. Kemudian dari keempat ini kita masukkan ke soal tadi. Kalau soal tadi adalah barang air laut ditambak, kemudian kena sinar matahari, kemudian menguap itu ya. Menguap jadi tertinggal garam. Dari itu bisa kita simpulkan bahwa teknik yang digunakan oleh petani garam di Madura tadi menggunakan evaporasi, yaitu
dari cairan kemudian menguap begitu. Nah, yang tertinggal ini itu yang akan diambil darah. Oke, saya rasa cukup jelas penjelasan ini. Oke, kemudian selanjutnya soalnya. Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. Ada 4 pernyataan. Yang pertama adalah singkong dibuat menjadi tape. Yang kedua, bola lampu pijar menyala. Yang ketiga, besi dialiri listrik menjadi magnet. Yang keempat, kayu dibakar menjadi arang. Nah, berdasarkan perubahan fisika, berdasarkan pernyataan ini, perubahan fisika ditunjukkan oleh angka berapa? Dari keempat pernyataan ini yang merupakan perubahan fisika yang mana? Nah, yang harus kalian pahami adalah apa yang dimaksud dengan perubahan fisika, apa yang dimaksud dengan perubahan kimia. Nah, kita buka saja, kita bahas. Nah, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Kata kuncinya tidak menghasilkan zat baru. Ya. Ini tidak menghasilkan zat baru. Ini fisika. Contohnya apa? Kain dijahit menjadi baju kan nggak ada zat baru, kan tetap menjadi kain ya, tetap kain ya. Yang baju itu artinya sifat baju dengan sifat kain masih sama. Kayu diolah menjadi meja atau kursi. Nah, sifat kayunya masih ada di sana. Jadi tidak ada yang baru di sana. Itu perubahan fisika. Sementara perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, menghasilkan zat baru. Contohnya apa? Ini kertas dibakar menjadi abu. Jadi abu dengan kertas sifatnya sudah sangat berbeda. Oke, artinya abu ini merupakan zat baru setelah dibakar tadi. Kemudian dedaunan diproses menjadi pupuk kompos. Ini juga terjadinya zat baru, ada kompos di sana. Bahkan gas dihasilkan di sana. Ya, dedaunan diproses menjadi pupuk kompos. Oke, seperti ini. Paham ya? Jadi intinya adalah perubahan fisika, perubahan yang tidak disertai adanya zat baru. Kalau perubahan kimia disertai dengan adanya zat baru. Nah, dari keempat pernyataan tadi mana yang merupakan perubahan fisika? Singkong dibuat menjadi tape, fisika atau kimia? Kimia ya, karena singkong dibuat menjadi tape, di sana ada zat baru. Zat barunya apa? Ada alkoholnya di sana, ada rasa manisnya di sana. Sehingga sifat singkong dengan sifat tape sudah berubah, berbeda. Rasanya pun juga berbeda. Singkong rasanya tawar mungkin, tape rasanya manis karena ada glukosa di sana. Jadi ada zat baru di sana. Sehingga nomor 1 ini merupakan perubahan kimia. Yang kedua, bola lampu pijar menyala. Dia tidak ada zat baru. Artinya elemennya yang menyala gitu aja. Karena kena panas. Artinya perubahan fisika. Yang dua itu perubahan fisika. Yang ketiga, besi dialiri listrik menjadi magnet. Ini juga perubahan fisika. Karena sifat besi masih menempel di sana. Tidak ada zat baru di sana. Oke. Kemudian kayu dibakar menjadi arang. Tadi sudah saya jelaskan, yang kertas dibakar menjadi abu, sama dengan kayu dibakar menjadi arang. Jadi dari keempat pernyataan ini yang merupakan perubahan fisika adalah nomor 2 dan nomor 3. 2 dan nomor 3 jawabannya adalah C. Oke, jelas ya? Ayo kita lanjutkan lagi. Perhatikan grafik berikut. Nah, soalnya berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa ini ada grafik, kalian diminta untuk menyimpulkan dari grafik yang saya tayangkan ini. Kalian perhatikan di sini, yang ini sumbu ini efek samping kecanduan. Ini
ini jumlah butirnya. Artinya membaca grafiknya ketika dia mengkonsumsi 1 butir, okay, dia akan kecanduannya 5%. Ini persen ya, ini kurang persen, harusnya ada persennya di sini. Oke, nanti kalian tambahin saja. Ketika dia mengkonsumsi 1 butir, dia kecanduannya 5%. Nah, ketika dia mengkonsumsi 2 butir, ini ceritanya pil koplo ya, mengkonsumsi 2 butir pil koplo, maka kecanduannya sekitar 10%. Ketika 3, dia 15%. Nah, bisa kalian simpulkan yang mana yang tepat dari 4 opsi ini. Nah, kita bahas yang A. Menambah konsumsi 1 butir pil koplo akan menaikkan kecanduan 5%, betul enggak? Oke, kita tahan dulu yang A. Yang B sekarang. Mengurangi konsumsi 1 butir pil koplo akan menurunkan 15% kecanduan. Misalkan kita ambil saja yang 2 ini, 2 butir ke 1 butir. Berapa turunnya? Turunnya 5%. Di sini 15%, tapi salah. Kemudian mengurangi jumlah konsumsi pil koplo tidak mempengaruhi presentasi kecanduan. Ini terlihat ya, ketika mengurangi jumlah pil koplo, presentasi kecanduannya juga berkurang. Misalkan kalau 3, 5%, ketika dia dikurangi 1 menjadi 2, dia kecanduannya menjadi 10%, kurang 5%. Ini yang C sudah salah. Kemudian yang D, menambah jumlah konsumsi pil koplo akan menurunkan presentasi kecanduan. Ini kurang jelas, nggak ada datanya. Padahal di tabel ada datanya. Jadi jawabnya adalah A. Jadi kalau sekitar kita menambah 1 butir pil koplo akan menaikkan kecanduan 5%. Nah ini 3. Kalau 4 berapa? Seperti misalkan ditambah 4 lagi gitu. Jadi tambah 5 berarti 20%. Jelas ya, mudah ya untuk membaca grafik yang sederhana seperti ini. Baik, lanjut. Oke, dari sini kita bahas, jawabannya adalah A. Nah, ini gerak hiperbola. Parabola. Perhatikan gerak bola yang ditendang dengan lintasan seperti gambar berikut. Ini lintasannya ya. Pertama posisi awalnya A, B, dan C seperti ini. Pernyataan besar energi potensial gravitasi dan energi kinetik sebagai berikut. Nah, ini kita diminta untuk menjelaskan besar energi potensial dan energi kinetik. Oke, potensinya potensial gravitasi ya. Ulang, pernyataan besar energi potensial dan energi kinetik sebagai berikut. Nih, yang pertama adalah energi potensial di A dan C paling besar. Potensialnya A dan C paling besar. Ini pernyataan seperti itu. Yang kedua, energi potensial di B itu paling besar. Kemudian energi kinetik di A paling besar. Yang keempat, energi kinetik di A dan C sama besar. Dari pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor yang mana? Jadi dari gambar ini, dari 4 pernyataan, mana yang benar? Oke, silakan analisa dulu. Saya kasih waktu untuk berpikir supaya bisa menjawab. Lacisan. Oh, nanti difotokan aja. Makasih ya. Keringan saya. Ntar ya, saya tinggal telepon dulu ya, anak-anak ya. Kalian kerjakan dulu. Sudah selesai kan? Sudah selesai. Masuk dari rumah. Sudah divaksinnya, sudah divaksin. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa?
Maaf ya, saya tinggal. Ayo kita lanjutkan lagi. Oke, baik. Yuk kita bahas. Kita harus paham dulu apa itu energi potensial dan apa itu energi kinetik. Nah, ini saya jelaskan di sini penjelasannya. Jadi kita kembali ke soal. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau ketinggian benda terhadap titik acuan tertentu. Jadi kalau ada misalkan kelapa gitu, kelapa yang masih di pohonnya itu mempunyai energi potensial untuk jatuh kan. Nah, ketika dia lepas dari tangkainya dia akan jatuh. Nah, ini ada energi di sana nanti, artinya energi yang tersimpan, energi potensial karena ketinggian. Sementara energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Oke, jadi ketika benda bergerak, itu dia ada energi kinetik di sana. Penjelasannya, benda semakin ke atas, kecepatannya semakin menurun, diperlambat, gitu ya. Jadi kalau kita melempar batu ke atas, pada titik tertentu batu itu akan berhenti pada ketinggian tertentu. Nah, artinya ketika itu kan 0 kecepatannya, berhenti kan 0, artinya diperlambat. Maka di titik A, benda memiliki kecepatan paling besar. Nah, kita lihat nanti di A itu di mana. Jadi ini di energi kinetiknya, pada saat di titik A memiliki kecepatan paling besar. Berarti energi kinetiknya paling besar, sedangkan di titik B ketinggian benda paling besar terhadap tanah. Berarti energi potensinya paling besar. Nah, kita lihat di gambarnya supaya kalian tidak bingung. Nah, di sini ya. Jadi ketika kalau energi potensial adalah ketika benda itu kedudukannya paling tinggi. Nah, berarti di B ini paling besar energi potensial. Kita lihat yang di B. Nah, ini 2, energi potensial B paling besar. Nah, berarti yang 2 ini sudah kita hitung dulu. Oke, kemudian energi kinetiknya sekarang, yang paling besar di mana? Yang paling besar di mana energi kinetiknya? Tadi energi kinetik dari apa? Oke, energi kinetik adalah energi yang pada saat kecepatannya paling tinggi ya. Nah, kecepatan paling tinggi, tadi saya katakan ketika kita melempar bola ke atas atau batu ke atas, pada titik tertinggi dia akan berhenti, kemudian baru turun gitu. Nah, artinya ini gerakan diperlambat kan. Nah, artinya ketika diperlambat, yang paling cepat adalah pada posisi di sini. Ketika mau bergerak ini kecepatan paling tinggi. Nah, sehingga di A ini kecepatannya paling tinggi, sehingga energi kinetik yang tertinggi berada di titik A. Ya, jadi jawabnya adalah C. Jawabannya tadi. Lanjut. Nah, ini tentang kalor yang kelas 7. Andi menemukan suatu logam yang masanya 600 gram. Ketika dipanaskan suhu dari suhu 25 derajat Celcius hingga 65 derajat Celcius. Diperlukan kalor sebesar 11,04 kilojoule, satuannya kilojoule ya, kalian ingat ini. Kemudian jenis logam dan kalor jenis yang benar adalah, nah ini logam seperti ini. Jadi kasusnya begini, saya jelaskan. Andi ini menemukan dua logam, dia tidak tahu logam itu logam apa jenisnya, apakah timah, apakah perak, apakah tembaga, apakah besi. Dia tidak tahu itu jenisnya. Oke. Nah, dia timbang masanya 600 gram. Nah, ketika dipanaskan, suhu awalnya 25 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya 65 derajat Celcius. Jadi ada perubahan suhu di sana. Suhu awal ke suhu akhir sekitar 40 derajat Celcius. Nah, ketika memanaskan dari suhu 25 derajat Celcius ke 65 derajat Celcius, itu yang diperlukan kalornya 11,04. Nah, kita lihat kalor jenisnya berapa. Ketika kita sudah mengetahui kalor jenisnya, kita akan tahu benda atau logam itu logam apa. Gitu. Ini seperti ini. Oke. Nah, kita lihat. Ini datanya seperti ini. Logam timah itu 130,
kalor jenisnya, kemudian perak 230, tembaga 390, dan besi 460. Mari kita cari kalor jenisnya. Ketika kita cari kalor jenisnya, kita akan bisa menentukan apa jenis logam tersebut. Nah, ini caranya seperti ini. Kita ingat kalor itu adalah M, C, delta T. T itu kalor yang diperlukan, panas yang diperlukan. M itu adalah massa dari logam tersebut. C adalah kalor jenis yang akan kita cari. Delta T adalah temperatur. Delta T ini adalah perubahan suhu dari suhu awal ke suhu akhir. Suhu awalnya 25 derajat Celcius, suhu akhirnya 65 derajat Celcius. Jadi delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Masanya 600 gram. Kita jadikan kilogram dulu, dari gram ke kilogram. Oke. Kalornya juga demikian. Di soal diketahui 11,04 kilojoule. Kalian ubah menjadi joule. Kilo ke joule berarti dikali 1000 ya. Dikali 1000. Oke. Nah, kita hitung sekarang. Seperti ini. Q-nya adalah 11,04, ini Q, kalor jenisnya 11,04 kilojoule. Kemudian masanya, tadi ini ya, masanya 600 gram, ini 600 gram masanya. C kita cari ini C-nya, kita cari C-nya. Oke, kemudian delta T. Delta T ini adalah perubahan suhu dari suhu awal ke suhu akhir. Langsung dulu. Oke, suhu awal ke suhu akhir, suhu awal akhirnya 65, suhu awalnya 25, selisihnya jadi 40 derajat Celcius. Oke, jadi delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Oke, kita ubah sekarang. Tadi ini kilojoule diubah ke joule. Nah, kita kalikan 1000 aja. Ketika kita kalikan 1000, hasilnya seperti ini. Dapatnya 11.040 joule. Kemudian 600 gram kita jadikan kilogram. Oke, jadi 0,6 kilogram. Ya, konversi ini nggak usah saya ajari lagi. Kalian kalau belum paham silahkan kalian belajar lagi sendiri. 0,6 kilojoule. Kemudian kalor jenisnya kita akan cari. Jadi delta T-nya dari 65 dikurangi 25, sini 40 derajat Celcius. Kemudian kita cari C. Jadi C adalah 11.040 dibagi hasil perkalian ini. 0,6 dikali 40 itu berapa? 24 ya. Nah, bisa ini. 11.040 joule dibagi 0,6 kg dikali 40 derajat Celcius. Nah, hasilnya seperti ini. 11.040 joule dibagi 24 kg derajat Celcius. Hasilnya 460 joule per kilogram derajat Celcius. Ini adalah kalor jenis dari logam tersebut. Jadi kita temukan kalor jenis dari logam tersebut adalah 460 joule. Nah, yang logam yang mempunyai kalor jenis 460 joule itu logam apa? Nah, kita lihat tabelnya. Nah, ternyata yang kalor jenisnya 460 joule per kilogram derajat Celcius ini adalah logam yang jenisnya besi. Ya, jadi si Andi tadi ternyata logam yang ditemukan itu adalah logam yang jenisnya adalah besi. Jawabnya adalah B. Paham ya? Oke, intinya ini aja sebenarnya rumus dari kalor kalor yang diperlukan. I sama dengan M, C delta T. Q adalah kalor yang diperlukan, M adalah massa, satuannya kilogram. Ini kalor jenis, kemudian ini perubahan suhu. Kalor jenis setiap logam berbeda-beda, tergantung jenis logamnya apa. Oke ya, jawabnya adalah B. Baik, saya lanjutkan lagi. 5 menit lagi lah ya, kita lihat 5 menit nih kita. Nah ini, gambar berikut menunjukkan perkiraan bentuk bimetal. Ini ketutup ini. Setelah dipanaskan ya, ini setelah dipanaskan gitu, ketutup soalnya. Berdasar tabel pada gambar tersebut, gambar bimetal yang benar adalah titik-titik. Bimetal itu adalah metal yang
dua lapis ya, B kan dua ya, terdiri dari dua lapis begitu. Dan mempunyai koefisien mulai panjang logam yang berbeda antara kedua lapisnya tersebut. Nah, dari tabel tersebut, dari gambar tersebut, di sini ada penjelasan atau ada keterangan bahwa logam satu itu yang warnanya hitam, logam 2 itu yang warnanya putih, logam 3 itu yang warnanya abu-abu. Nah, logam yang warnanya hitam, dia mempunyai koefisien mulai panjang logamnya 0,00019 per derajat Celcius. Kemudian yang logam putih, warnanya putih, dia mempunyai koefisien mulai panjang logamnya 0,0024 per derajat Celcius. Kemudian untuk yang warna abu-abu, dia mempunyai koefisien mulai panjang logamnya 0,0003 derajat Celcius. Perlu kalian ketahui ya, koefisien mulai panjang ini adalah pertambahan panjang ketika logam tersebut dinaikkan suhunya 1 derajat Celcius per derajat Celcius. Oke, jadi ketika dinaikkan per 1 derajat Celcius, logam tersebut akan bertambah panjang sepanjang 0,00019 meter. Ini sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali sebenarnya. Mungkin tidak bisa kasat mata kita lihat. Oke, di sini ada bimetal. Kita kembali ke soal, ada bimetal dengan koefisien panjang begini. Yang harus kalian pahami adalah kalau kita menemui soal seperti ini, konsepnya adalah bahwa pertambahan panjang ketika metal dipanaskan itu akan berbanding lurus dengan koefisien panjang logam tersebut. Maksudnya begini, kalimat sederhananya begini. Semakin tinggi nilai koefisien mulai panjangnya, maka ketika benda tersebut dipanaskan akan semakin panjang pula penambahan panjangnya. Paham ya? Saya ulang. Konsepnya adalah semakin tinggi koefisien mulai panjangnya, semakin besar nilai koefisien mulai panjangnya, maka benda tersebut ketika dipanaskan juga akan lebih panjang dari mempunyai koefisien panjang yang rendah. Oke, kita langsung aja. Yang warna hitam dia mempunyai koefisien mulai panjang 0,0019 per derajat Celcius. Yang kedua mempunyai koefisien mulai panjang 0,0024 derajat Celcius. Yang ketiga sekian. Bisa kita urutkan ya. Artinya yang logam 2 ini nomor 1, saya gitu kan. Yang logam 2 ini nomor 2. Yang logam 3 ini nomor 3 ini saya urutkan berdasar koefisien mulai panjangnya. Yang paling besar ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Logikanya adalah ketika dipanaskan maka yang ini yang akan menjadi lebih panjang. Oke, nah kita lihat yang pertama sekarang. Yang pertama, betul enggak ini? Ya, dia yang putih lebih besar koefisien panjangnya daripada yang hitam. Jadi harusnya putih lebih panjang ketika dipanaskan. Betul ya? Karena putih lebih besar daripada yang hitam. Nilai koefisien panjangnya lebih besar daripada yang hitam. Jadi nomor 1 adalah betul. Sekarang nomor 2. Kalau nomor 2 kan kebalikannya, berarti salah langsung aja, nggak usah kita bahas lagi. Karena kebalikan ini kan, yang hitam panjang berarti salah. Yang harus lebih panjang kan putih, karena putih yang mempunyai koefisien panjang lebih tinggi daripada yang hitam. Yang ketiga sekarang, abu dan hitam, abu dan putih. Kita lihat, abu dan putih lebih tinggi yang putih kan? Artinya apa? Artinya yang putih ini akan muainya lebih panjang. Ternyata di gambar nomor 3 dia lebih pendek, berarti salah kan? Salah. Harusnya kebalik ini ya. Kemudian yang keempat, yang hitam dengan yang abu-abu. Artinya koefisien panjangnya lebih tinggi yang hitam daripada yang abu-abu. Jadi betul, ketika dipanaskan yang hitam akan lebih panjang. Nah, 1 dan 4. 1 yang 4 yang mana nih? Jawabnya adalah B. Kita lihat pembahasannya seperti ini. Ya, pembahasannya sudah saya jelaskan tadi, lalu saya bacakan lagi. Kemudian satu soal lagi.
Berapa gaya bekerja pada benda seperti gambar? Benda yang mendapat percepatan terbesar adalah, di sini ada 4 gambar seperti ini. Kemudian pertanyaan adalah, dari keempat ini yang mendapat percepatan terbesar yang mana? Oke, ya, di sini ada F1, F2, ada 3 gaya yang bekerja di situ. Jadi masanya 10 kg, 8 kg, 15 kg, 5 kg. Silakan kalian coret-coret supaya kalian bisa menjawab. Ini hukum Newton ya, saya ingatkan lagi ini hukum Newton, khususnya hukum Newton 2. Oke, kita bahas langsung saja deh. Nah, di sini berdasarkan hukum Newton, percepatan itu A ya, hubungannya A itu seperti ini, adalah gaya yang bekerja dibagi dengan massa. Nah, kita diminta untuk mencari A yang paling besar yang mana? Pertanyaannya kan begitu. Oke ya. Nah, kita cari X-nya, kita cari N-nya, kita hitung. Oke, dari ini kita asumsikan gaya ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Oke ya. Ada yang ke arah kanan dan ada yang ke arah kiri. Anggaplah ya, kita asumsikan bahwa gaya yang ke arah kanan kita kasih nilai positif, gaya yang ke kiri kita akan kasih nilai negatif. Nah, sekarang kita analisa yang A dulu, yang A ini. Yang ke kanan berapa? Yang ke kanan adalah, ini kita hitung per ini ya, per strip ya. Misalkan yang F1 ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, gaya F1 adalah 4. Kemudian gaya F2 adalah 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Tapi arahnya kalian perhatikan. Perhatikan ya rumusnya ya. A sama dengan gaya yang bekerja dibagi massa. Oke, yang pertama adalah A yang pertama. Oke, kita coret di sini ya. A yang pertama. Yang A ya, yang nyari yang jawaban A ya. A yang pertama adalah, kita cari F-nya. F yang ke kanan 4. Kita positifkan tadi arahnya. Yang ke kiri berapa? Kita kurangi 3. Yang ke kiri berapa? 3. Kan begitu. Oke, dibagi dengan massa. Massanya berapa? 10 kg. Berapa hasilnya? Hasilnya 0,2 ke arah kiri. Oke ya, ini yang A. Dan yang B sekarang. Yang B hanya berapa? Kita lihat gaya yang bekerja di sana. Yang ke kanan berapa? Yang ke kanan adalah 3. Yang ke kiri ini 3 betul ya. Yang ke kiri ini 1, 2, 3, 4. Kemudian ada lagi satu itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya, sorry 5. Kemudian berapa masanya? 8. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,75 ke kiri. Kemudian yang C sekarang. Hanya yang ke kanan itu ada 3. Ada 3 lagi. Oh, ke kanan semua yang C ini. Kemudian ada 5 kanan semua. Kemudian gaya massanya 15. Hasilnya adalah 0,73 ke arah mana? Ke kanan, karena gayanya ke kanan semua. Kemudian yang D sekarang, terakhir D. Hanya sama dengan berapa tuh? 5 ya, 5 ke kanan, kemudian 3 ke kanan juga kan, kemudian 5 ke kiri. Dibagi dengan massanya 5 kg. Berapa hasilnya? 0,6 ke kanan ya, ke kanan. Nah, dari keempat ini, mana yang paling besar mendapatkan percepatannya? Nah, yang paling besar adalah yang mana nih? 0,75. 0,75. Jadi jawabannya adalah B. Yang ini kecepatan yang paling besar, 0,75. Jelas ya? Oke. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi di hari Kamis. Masih banyak soal yang akan kita bahas.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya ulang kembali, yang belum mengerjakan tugas ulangan segera dikerjakan. Nanti pada saat PTS akses untuk mengerjakan soal akan saya tutup. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.